di depan aja supaya gampang kalau mau ngambil footage. Oh boleh, Di depan gampang. aja nggak apa-apa. Halo teman-teman, perjalanan kali ini saya mau ngajak kalian semua buat ikut road trip keliling Pulau Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi siang ini adalah hari pertama dari perjalanan saya menuju ke arah timur dari Pulau Timor, yaitu ke desa-desa di Takari sampai ke Soe dan nanti ke Fatum Nasi. Total ada 2 kabupaten yang saya jelajahi, yaitu Kabupaten Kupang dan juga Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dan ini sebenarnya perjalanan kali pertama saya ke Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Dan perjalanan saya kali ini merupakan sebuah proyek kantor. Hari ini tujuan saya adalah ke desa di Takari. Jadi kami akan masuk ke satu desa, yaitu Desa Oe Susu Dusun 4 yang kekurangan akses terhadap listrik dan penerangan. Tapi sebelumnya ke sana kita lewatin jalan aspal ini dulu, sekitar hampir 60-an kilo teman-teman jaraknya. Lumayan jauh sih, cuma karena sepi jadi nggak terlalu berasa. Nah nanti setelah dari balai desa, barulah kita akan masuk ke jalan yang jalan desa ya, bukan jalan kabupaten ya, bukan aspal lagi tetapi jalan berbatu, dan kita nyeberangin sungai juga. Dan ini dia pemandangan jalannya kayak gimana. Nah namanya perjalanan itu pasti ada aja ceritanya. Meskipun kita udah persiapan sebaik mungkin, ternyata ban mobil kita pecah teman-teman. Ini tiba-tiba ada suara kayak jebus, lalu mobil oleng, dan ternyata bannya pecah. Jadi kita harus berhenti dan ganti ban dulu. Tapi oke lah, yang penting semua terkendali dan teratasi. Batu, Fatukopa tuh kalau bahasa. Oke, jalan aspal telah selesai dan kita udah sampai di Takari, tapi ini bukan tujuan akhir teman-teman. Dari balai desa Takari, kita sekarang sudah masuk ke jalanan desa, tidak lagi beraspal. Nah, kita akan menuju desa Oe Susu Dusun 4. Perjalanan dari titik aspal sampai ke balai desa nanti sekitar 6 kilo. Tapi karena kondisi jalannya bukan aspal, tentunya makan waktu cukup lama. Dan di sini kita lewatin hutan, nggak ada tiang listrik juga. Dan desa yang nanti kami tuju adalah desa yang tidak memiliki aliran listrik. Kenapa? Karena akses geografisnya terlampau sulit ya untuk dibangun fasilitas listrik.
Akhirnya tibalah saya di Desa Oe Susu Dusun 4 dan selama beberapa jam di sini saya melakukan sosialisasi bersama dengan tim, aparatur desa dan juga para pendeta dari gereja lokal jemaat di Desa Oe Susu ini. Dan teman-teman, seperti inilah pemandangan Desa Oe Susu karena letaknya yang jauh dari jalan aspal. Penduduk di sini hidup dalam keterbatasan. Kalau malam tidak ada listrik, jadi kalau untuk penerangan hanya mengandalkan entah genset atau mungkin lampu tenaga surya. Tetapi kalau genset, untuk membeli solarnya tentu mahal dan aksesnya pun sulit. Ya teman-teman, kami dalam perjalanan dari Kupang menuju kota Soe dan ini pemandangannya. The best banget. Ya teman-teman, ini posisi kita ada di kota Soe, naik-naik ke atas bukit dan ini pemandangan di belakang. Cakep banget. Ini kita ada di ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Ya, perjalanan selanjutnya setelah dari Desa Oe Susu adalah kami hendak ke beberapa desa di Kecamatan Amanuban, Kecamatan Pusu di Kabupaten TTS Timur Tengah Selatan. Tapi karena ada waktu yang cukup kosong lumayan lama, jadi kakak Alfi, driver kami, mengajak kami untuk jalan-jalan sebentar menuju Fatum Nasi. Tadi kita udah lewatin Pasar Kapan, cuaca cerah, tapi ketika kita nyampe ke Fatum Nasi ternyata cuacanya tiba-tiba mendung. Fatum Nasi sendiri merupakan sebuah daerah yang alamnya bagus banget, jalanannya berbukit, berliku-liku, dan di sini bukit-bukit batu sebenarnya teman-teman. Tapi rumputnya rapi sekali dan sepi. Lalu kalau kabutnya turun, wah, the best banget. Cuma memang perjalanan di sini karena jauh dari ibu kota NTT Kupang pun lumayan jauh ke sini ya, dan di beberapa ruas malah
jalanannya hancur teman-teman. Memang udah aspal, tapi ada aspal yang terkelupas, ada longsor, bahkan ada jalan yang beberapa ruas yang isinya cuma kerikil. Jadi agak merepotkan nih kalau kita naik motor. Mobil pun merepotkan, tapi untungnya kalau mobilnya Panther seperti yang kami naikin, ini agak much better ya, ditambah lagi dengan supir yang berpengalaman. Dan seperti inilah pemandangan suasana menuju dari dan ke Fatum Nasi. Lari. Kita mau rekam. Oke. Ya. Oke teman-teman, kita mau berangkat. Dari sini kita mau kemana Pak? Ke rumah jemaat. Rumah jemaat di daerah apa ini namanya? Pusuk. Daerah Pusuk. Perjalanan akan kita lakukan dengan jalan kaki teman-teman. Nah nih nggak pakai nggak pakai sendal, kita akan nyeker. Oke. Bisa pakai sendal juga. Siap. Titik berangkat kita dari GPDI apa ini Pak? Pusuk. Oke, let's go. Ya, malam ini perjalanan saya lakukan dengan berjalan kaki bersama dengan rombongan. Dan jalan kaki ini sebenarnya biasa aja, tapi karena nggak pakai alas kaki dan ini apa ya lah, tanahnya itu antara licin dan berbatu-batu kerikil tajam, jadi ya lumayan. Tapi inilah yang kami lakukan teman-teman untuk sebuah pelayanan misi, untuk sebuah proyek sosial. Dan apa ya, bagi saya sih ini adventure dan ini seru banget. Oke teman-teman, kita jalan kaki ke sana. Ada listrik dan berlumpur, mantap jiwa. Ya mungkin ada sinyal. Ya kita mobilnya takut naik. Bisa tahan dia dulu di sana. Ya sudah. Ya, perjalanan selanjutnya ternyata tidak bisa ditempuh dengan mobil. Jadi akhirnya setelah ngos-ngosan mobilnya naik turun melibas lumpur jalanan, batu sampai gasruk ke dalam ke mesinnya. Padahal ini mobil ground clearance-nya udah tinggi, jadi akhirnya kami parkirkan ini mobil dan kami jalan kaki sekitar 2-3 km menuju satu tujuan kami, yaitu sebuah jemaat yang lokasinya ada di atas bukit. Jalanannya tidak bisa diakses oleh mobil, motor bisa, tapi mungkin karena kami juga nggak ada motor ya, jadi kami harus jalan kaki. Dan kondisi semi berlumpur jalanannya karena semalam cukup hujan sih teman-teman di sini. Ya teman-teman, akses tidak ada listrik di sini bukan semata-mata karena memang nggak pengen dibangun, bukan, tapi karena aksesnya terlampau sulit dan lokasi rumahnya terpencar-pencar seperti ini, sehingga jika harus dibangun instalasi listrik akan sangat menyulitkan. That's why teman-teman, kita semua yang tinggal di kota yang kalau pengen listrik tinggal cetek aja, tinggal colok, kita amat beruntung. Dan di sini kami jalan sekitar setengah jam, satu kali jalan ini ya, PP, jadi sekitar 1 jam, bahkan 1 jam lebih karena cukup panas dan kami berhenti juga.
di jalan metikin buah-buah apa yang bisa dimakan, lalu ya kita ngemil deh sepanjang jalan. Dan seperti ini memang kondisi desa-desa di daerah NTT yang belum terjamah oleh pembangunan listrik. Kenapa bisa begitu? Karena kondisi desanya ini ada di hutan atau di balik bukit-bukit, jalanannya susah, akses geografisnya sulit, sehingga mungkin memang instalasi listrik belum bisa dibangun ke sini. Nah teman-teman, setelah semua perjalanan selesai, ini sebenarnya perjalanannya panjang, tapi kalau direkam semua, saya rekam tentunya, tapi kalau semua footage dimasukin nanti videonya bisa jadi 5 jam ya. Jadi ini saya cut di sini biar perjalanan lainnya jadi bagian privat aja ya. Nah setelah semua selesai di hari ke-6, akhirnya saya balik lagi ke Kota Kupang, dan karena ada waktu kosong kami diajak untuk jalan-jalan ke Pantai Tablolong. Jadi saya main nih ke Pantai Tablolong, pantainya cakep, lautnya biru. Saya nerbangin drone juga di sini, cuma panas banget teman-teman. Dan inilah suasana Pantai Tablolong. Ya teman-teman, hari ini hari Sabtu setelah perjalanan dinas yang panjang, saya ada di Pantai Tablolong, tepatnya di Kabupaten Kupang. Ini dia suasana pesisirnya, the best banget. Jenengin, kita lagi di pantai. Best banget. Oke teman-teman, ini sudah keliling Kota Kupang. Panas. Kita di Pantai Lasiana. Enak banget.
Teman-teman, 1 minggu di Kupang tidak berasa, dan di hari terakhir, tepatnya di malam terakhir, saya diajak oleh rekan-rekan yang ada di Kupang buat jalan-jalan ke pasar ikan. Di sini kami makan ikan, beli kerang, beli kangkung, apapun lah kuliner laut yang enak-enak banget. Dan seminggu di Kupang ini sungguh berkesan karena nggak cuma proyeknya tetapi juga alamnya sungguh menyenangkan, ditambah lagi dengan orang-orang yang kami temui semua sungguh luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video road trip ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you and see you again.